yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom saudara. Tema persekutuan keluarga saat ini tetap memilih Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sekeluarga datang kepadamu tetap memiliki kerinduan untuk menemukan kehendak Tuhan, untuk mampu melakukannya sehingga kehidupan kami bahagia, rukun, dan baik. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan, merenungkan, dan nantinya kami pun siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 akan kita baca dan kita renungkan demikian, saudara. Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami beri jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita, kehidupan keluarga kita akan bahagia ketika firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Saudara, Sadrah, Mesak, dan Abednego, pada waktu itu mereka mengalami situasi yang sulit, mengalami keadaan yang berat dan tertekan karena mengalami dilema atau mempunyai dua pilihan yang sama-sama berat untuk dipilih. Mengapa mereka sulit, berat, dan dilema, saudara? Yang pertama, pada waktu itu mereka tinggal di Babilonia. Saudara, tentu ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego tinggal di Babilonia, kesulitan yang pertama adalah mereka jauh dari bait Allah, sehingga mereka kurang mengalami, kurang merasakan pertolongan, pendampingan, dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Jauh dari bait Allah juga membuat mereka sulit untuk melakukan kebiasaan agamawi mereka. Berdoa, memuji Tuhan, beribadah juga sulit untuk mereka lakukan karena mereka senantiasa diawas-awasi, diamat-amati, dicari kesalahannya oleh pihak Babilonia. Ini yang pertama. Kemudian ditambah lagi, saudara, mereka adalah orang-orang pintar yang tinggal di kerajaan. Tentu, saudara, sebagai orang yang tinggal di kerajaan, mereka harus menuruti aturan-aturan kerajaan yang bertentangan dengan hati nurani dan juga kebiasaan mereka sebagai pengikut atau yang percaya kepada Yahweh. Kemudian yang ketiga, saudara, pada waktu itu mereka mengalami atau diperhadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama sulit, yang sama-sama berisiko untuk dipilih. Pilihan itu luar biasa, saudara. Mereka diminta untuk memilih menyembah patung Raja Nebukadnezar atau tetap menyembah kepada Allah. Tentu dua-duanya mengandung resiko. Menyembah patung Raja Nebukadnezar atau Raja Babilonia, hasilnya memang mereka akan mengalami dalam kehidupan yang baik, dekat dengan raja, punya fasilitas, kemudian kehidupan mereka akan senang, dihormati dan sebagainya. Tetapi, saudara, mereka kehilangan pegangan hidup, mereka kehilangan kekuatan hidup, mereka kehilangan Allah yang maha kuasa yang sudah mereka yakini. Kemudian pilihan yang kedua, tetap menyembah, tetap memilih Allah, tetap memilih Tuhan. Artinya mereka tetap berdoa, tetap beribadah, tetap percaya kepada Allah, kepada Tuhan, dimanapun dan kapanpun. Tetapi hasilnya, saudara, mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Tentu bayang-bayang kematian sudah di depan mata. Ini merupakan pilihan yang sulit bagi mereka.
sama-sama beresiko. Tapi apa sikap mereka, saudara? Apa pilihan mereka, saudara? Apa yang mereka pilih? Daniel pasal 3, khususnya ayat 17 sampai 18, mengatakan kepada kita demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Yang luar biasa 18, saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, Sadrak, Meshach, dan Abednego tetap memilih Tuhan. Dengan tegas tetap memilih Tuhan. Saudara, yang pertama mereka tegas. Ya, dia katakan ya, dan tidak, dia katakan tidak. Sadrak, Meshach, dan Abednego tidak mau kompromi dengan keadaan. Apapun resikonya, kalau tidak sesuai, kalau menjauhkan dia dari Allah, tetap dia tolak. Walaupun ketika memilih menyembah patung, ada fasilitas, hidupnya menyenangkan dan dihormati, tapi dia tolak kalau semuanya itu membuat dia jauh dan meninggalkan Tuhan. Tegas. Kemudian yang kedua, saudara, Sadrak, Meshach, dan Abednego mengambil sikap berani menghadapi resiko. Walaupun harus dimasukkan ke dalam perapian dengan nyala api yang luar biasa panas, mereka berani mengambil resiko itu karena mereka yakin Tuhan akan menolong mereka. Dan luar biasanya, seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap memilih Tuhan. Saudara kami kasih Tuhan, mereka berani hidup menderita, mereka berani melawan raja, mereka berani menghadapi kematian, asalkan tetap memilih Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, mereka pun mengambil sikap tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Hasilnya, Bapak Ibu, ketika mereka mentaati, menjalani tahap demi tahap, walaupun beresiko, ketika mereka benar-benar dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan menolong tepat waktu, menemani mereka di perapian itu. Sehingga Bapak Ibu, walaupun Sadrak, Meshach, dan Abednego menjalani perapian, betul-betul dimasukkan ke dalam perapian, mereka bisa menjalani dengan tenang, dengan damai, dengan aman. Mereka masih mengalami kehidupan yang baik. Ada pertolongan Tuhan yang nyata, ditemani Tuhan di dalam perapian itu. Tegas, berani, dan taat. Jemaat Tuhan, Sadrak, Meshach, dan Abednego sudah memilih Tuhan yang merupakan pilihan yang tepat di dalam hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Saat ini apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita inginkan, saudara, mari kita berusaha untuk meneladani Sadrak, Meshach, dan Abednego tadi. Tetap memilih, tetap mengutamakan Tuhan, supaya kehidupan kita tetap damai. Kita pun juga tetap menjalani hidup dengan nyaman, tetap berkembang, tetap tumbuh, mencapai keberhasilan, dan juga kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita masing-masing.
Mari kita menjadi generasi Sadrak, Mesah, dan Abednego, menjadi generasi yang senantiasa memilih Tuhan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Kita berdoa saudara. Tuhan, saat ini kami rindu dan bersyukur firman-Mu yang kami dengarkan itu nantinya mampu kami lakukan, sehingga kami boleh memilih dengan tepat, tetap mengandalkan, tetap mengutamakan, dan tetap memilih Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kami, supaya walaupun kami harus menjalani kehidupan bagaikan di perapian, kami tetap bahagia, tetap tenang, tetap melewati dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat